Shalom kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Sasiolan Valentino Purba dari program studi Pendidikan Kimia 2021. Izinkan saya berterima kasih kepada Bapak Sukaprayanta Pandia SPD MPvis selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Kristen Protestan. Baik, di sini saya akan melaksanakan khotbah yang terdiri dari 4 subtema, yaitu tentang purpose driven life, visi hidup, teologi dan sains, dan amanat agung. Sebelum kita melaksanakan khotbah, marilah kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kau sudah menjaga kami dari awal pagi hari sampai hari ini, pada jam ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar saya hamba akan melaksanakan khotbah. Kau berkatilah hamba untuk berkata-kata agar apa yang hamba katakan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, untuk yang pertama kan kita akan membahas tentang purpose driven life. Purpose driven life itu kan artinya adalah tujuan hidup kita gitu ya. Nah, di sini saya ingin bertanya, apakah tujuan kita di bumi ini? Tujuan kita di bumi ini adalah bagaimana kita untuk melayani Tuhan, dan semua startnya itu berasal dari Tuhan gitu ya. Bagaimana kita menemukan tujuan hidup kita ini? Ya, yang pertama itu kita bisa dengan berspekulasi dan perwahyuan. Maksudnya di sini adalah kita dapat menemukan identitas dan tujuan melalui hubungan dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, Tuhan memikirkan kita sebelum kita memikirkannya gitu ya. Tuhan telah merancang hidup kita. Kita bisa memilih karir, pasangan, hobi, dan lain-lainnya. Seperti yang orang-orang katakan bahwa jodoh itu di tangan Tuhan gitu ya. Nah, yang selanjutnya, what drive your life gitu ya. Apa yang menggerakkan kehidupan kamu gitu. Nah, di sini ada 5 hal umum menggerakkan kehidupan manusia. Yang pertama itu rasa bersalah. Nah, dengan rasa bersalah ini manusia bisa tergerak gitu ya. Misalnya dengan rasa bersalah, harusnya saya tidak melakukan seperti ini lagi gitu ya. Dengan rasa bersalah itu kita dapat bergerak gitu untuk jauh lebih baik gitu ya. Yang kedua adalah kebencian dan kemarahan. Nah, di sini dengan kebencian dan kemarahan kita dapat introspeksi diri gitu ya. Apakah dengan kebencian kita, dengan kemarahan kita ini baik gak sih buat kita diri sendiri? Apakah enak gak sih buat orang lain gitu ya? Nah, di situ kita berpikir bahwa kita akan menuju kehidupan yang lebih baik gitu ya. Bisa dengan kita menguranginya, kebencian itu atau kemarahan itu bisa kita ya perlahan gitu ya. Yang ketiga adalah ketakutan. Nah, di sini ketakutan ini, dengan ketakutan kita dapat menggerakkan kehidupan manusia gitu ya. Nah, dengan ketakutan ini bahwasannya kita yang seperti halnya kita takut akan Tuhan gitu ya. Dalam Amsal 1 ayat 7 adalah dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan dan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, yang keempat adalah materialisme. Materialisme ini adalah bagaimana kita untuk mencari harta atau materi gitu ya, materi. Nah, di sini juga bisa dikatakan yang menggerakkan kehidupan manusia gitu. Dengan kita mencari materi untuk kehidupan kita sehari-hari, itu juga dapat menggerakkan kehidupan manusia gitu ya. Yang kelima, kebutuhan untuk diterima. Nah, di sini kan banyak orang yang
untuk diakui gitu ya, bahwasannya seseorang itu pasti mau diakui gitu ya, walaupun dia ngomong gak usah diomongin tapi dia pengen gitu untuk diakui, untuk diterima gitu ya, itu seperti itu. Nah selanjutnya, made to last forever, artinya adalah diciptakan untuk kekekalan gitu ya. Tuhan memberikan kekekalan pada hati kita gitu ya. Pada Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Itu pada Pengkhotbah 3 ayat 11. Bahwasannya kekekalan hanya menawarkan dua pilihan, yaitu neraka atau surga. Nah di sini bisa kita katakan bahwa apakah kita mau ke jalur yang lebih baik atau kita mau ke jalur yang lebih sesat gitu, atau yang tidak benar gitu. Itu adalah pilihan ya. Tetapi kalau dengan percaya kepada Tuhan, bahwasanya kita itu dengan percaya saja kita dapat masuk surga gitu ya. Nah hubungan kita dengan Tuhan di dunia ini menentukan kita kekekalan nanti gitu. Dengan kita percaya, dalam Yohanes 3 ayat 16 juga dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan setiap orang yang percaya kepadanya. Nah dengan percaya juga dapat kita mendapatkan kekekalan hidup gitu ya. Oke, selanjutnya, life is temporary assignment, yang artinya itu hidup adalah penugasan sementara gitu. Nah di sini adalah hidup sangatlah singkat gitu ya. Kita di bumi ini adalah cuman sementara gitu ya. Bahwasannya kita itu untuk tujuannya tuh kita untuk ke surga gitu ya, ke tempat yang lebih kekal gitu ya. Nah pada Yakobus 4 ayat 4 dikatakan bahwa, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah yang bisa ditangkap dari sini adalah bahwasannya kita yang hidup dalam dunia ini atau sangat bersahabat dengan dunia ini akan musuh dengan Allah gitu ya. Nah kita dengan bisa menghindari itu, kita bisa dengan rajin beribadah, rajin berdoa, mengikuti persekutuan yang ada di gereja gitu ya. Itu pun itu bisa menjadi suatu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan gitu ya. Yang selanjutnya adalah the reason for everything gitu ya, yang artinya itu alasan untuk segalanya. Bagaimana kita mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan? Yang pertama tuh menyembah Dia. Pastilah kita harus menyembah Dia, apalagi kita sebagai orang Kristiani, bahwasannya kita menyembah Allah Tritunggal gitu ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah di sini kita menyembah Dia tuh dengan percaya saja kita juga bisa masuk surga gitu ya, ke jalan yang benar dengan percaya kepadanya gitu ya, dengan percaya kepada perintah-perintahnya, percaya pada isi firman Tuhan firman Tuhan pada Alkitab ya. Yang kedua adalah mengasihi orang percaya lainnya. Nah di sini maksudnya tuh mengasihi orang percaya lainnya tuh mengasihi, bukan kita mengasihi sesama yang percaya, maksudnya percaya kepada orang Kristiani saja gitu. Kita harus mengasihi kepada orang lain gitu yang berbeda agama kepada kita. Kita harus juga saling mengasihi gitu ya. Jangan membeda-bedakan agama-agama lain gitu ya. Yang ketiga adalah menjadi seperti Kristus. Nah kita harus menjadi Kristus gitu. Walaupun kita anak-anak Allah,
tapi kita harus menjadi sosok seperti Kristus gitu ya. Seperti halnya ada suatu orang yang bernama Stefanus gitu ya. Yang keempat adalah melayani orang lain melalui karunia kita gitu. Nah, Tuhan ini kan dalam poin 4 ini melayani orang lain melalui karunia kita ini, maksudnya kita melayani Tuhan, mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan itu dengan melayani orang lain. Bisa dengan kita membantu orang lain, itu kan bisa kita dengan melayani orang lain gitu ya. Terus kita dengan misalnya kita mempunyai bakat dalam bermusik, nah kita bisa salurkan itu pada memberikan persembahan pujian gitu ya di gereja gitu ya. Nah, yang kelima itu memberitahukan orang lain tentang Dia. Ini sebagai pasukan Kristus, kita harus memberitahukan orang lain tentang Dia, tentang perintahnya, isi firman-firmannya, dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus pada saat di dunia gitu ya, agar semua orang yang percaya, agar semua yang tidak percaya menjadi percaya gitu ya, agar kita merangkul orang-orang yang untuk ke jalan yang lebih benar gitu. Nah, saya mau tanya, untuk apa kita hidup gitu ya. Nah, di sini untuk apa kita hidup? Yang pertama, Tuhan mengundang kita untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan dengan memenuhi tujuan yang Ia buat untuk kita gitu. Jadi tujuan yang Ia buat itu adalah dalam firman-firman Tuhan itu sendiri gitu. Ada pada Keluaran 20 kan ada 10 firman Tuhan ya, 10 perintah firman Tuhan gitu. Dengan ada yang jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta tentang bersamamu, ingatlah hari Sabat dan kuduskanlah, jangan menyembah bagimu patung. Nah, seperti itu kita harus patuhi gitu ya perintah-perintahnya gitu, agar kita menuju seperti pasukan maksudnya pasukan Kristus gitu. Kita jadi pasukan Kristus yang untuk menuju jalan yang benar. Yang kedua adalah kehidupan yang sebenarnya dimulai dengan memberikan diri kita sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Nah, dengan ini kita bisa katakan gini ya, bahwasanya kita pergi ke gereja walaupun hati kita tidak tidak untuk ke gereja, mendingan gak usah gitu ya. Mendingan kita melakukan hal-hal yang baik gitu ya, kalau tidak hatinya untuk ke gereja gitu ya. Atau misalnya masih ada masalah yang nanti dibawa ke gereja kan, jadi tidak baik gitu ya. Nah, yang ketiga adalah mempercayai Tuhan Yesus. Nah, seperti yang tadi saya katakan, bahwa dengan mempercayai Tuhan Yesus sendiri atau Tuhan, kita dapat mendapatkan hidup yang kekal gitu ya. Pada Yohanes 3 ayat 16 itu tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya tunggal Tuhan kita, dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal gitu. Yang keempat adalah menerima Tuhan Yesus itu. Menerima Tuhan Yesus. Nah, apakah yang membuat Tuhan tersenyum? Yang pertama itu jika kita lebih mengasihi Dia gitu. Dengan kita menyerahkan diri kepadanya, itu bisa membuat Tuhan itu tersenyum gitu ya. Senang maksudnya tuh. Nah, yang kedua itu jika kita percaya sepenuhnya kepadanya. Yang ketiga, jika kita taat kepadanya dengan sepenuh hati. Nah, kita garis bawahi kata taat di sini adalah seperti yang tadi ya, mematuhi perintah-perintahnya gitu ya. 10 perintah Tuhan itu harus kita laksanakan gitu ya. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, jangan mengini rumah sesamamu. Nah, itu harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya, sebagai pegangan hidup kita gitu ya. 4, jika kita terus-menerus memuji dan bersyukur kepadanya gitu ya.
Nah, terus-menerus memuji dan bersyukur kepadanya ini, memuji Tuhan itu dengan kita memberikan persembahan kepadanya, atau dengan kita membantu orang lain juga kita bisa saja gitu, kita menyenangkan hati Tuhan gitu ya, membuat Tuhan tersenyum gitu ya. Tidak harus tentang kegerejaan gitu ya, untuk bahwasannya kita untuk membuat Tuhan tersenyum, tetapi untuk kehidupan yang lain, kita untuk membantu orang lain, untuk mengasihi orang lain, atau membantu orang yang kesusahan, atau kita sebagai mahasiswa bahwasan kita membantu teman yang sedang kesusahan, untuk kesusahan dalam mata kuliah ini gitu ya, kita harus bantu gitu ya, sebagai anak-anak Allah gitu ya. Yang kelima itu adalah jika kita memakai kemampuan kita gitu. Nah, di sini jika kita memakai kemampuan kita ya, itu maksudnya dengan misalnya kita mempunyai bakat dalam tadi ya, dalam bermusik maksudnya tuh. Nah, kan dalam bermusik kita ini bisa ikut-ikut penyembahan, ikut-ikut melayani Tuhan, atau bermain musik untuk melayani dalam suatu acara gereja gitu kan, bisa saja gitu. Misalnya kita punya bakat dalam bidang elektronik gitu ya, atau dalam media elektronik gitu ya, dalam kamera, atau ya untuk live streaming kayak gitu ya kan, kita butuhkan bagi orang-orang yang mempunyai bakat itu kan harus dipakai untuk melayani Tuhan gitu ya, supaya yang di rumah pun bisa bergereja dengan baik gitu ya. Nah, inti penyembahan di sini saya katakan bahwa dengan penyerahan diri kita ditambah dengan percaya kepadanya adalah itu penyembahan yang terbaik gitu ya. Bahwasanya penyembahan terbaik itu adalah penyerahan diri kita ditambah percaya kepadanya gitu ya. Terus penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan itu ada 4 ya. Tepat, maksudnya tepat ini tepat guna untuk tidak bertele-tele, terus langsung itu tidak bertele-tele intinya ya gitu ya. Terus yang kedua itu adalah autentik. Di autentik ini maksudnya bisa dikatakan bahwa pada saat kita untuk memasuki gereja tetapi hati kita masih ada masalah, untuk masalah dalam kehidupan kita, mendingan jangan dulu untuk ke gereja gitu ya. Kita maksudnya autentik itu kita selesaikan dulu masalah kita, agar pada saat udah masalah kita sudah beres, baru bisa kita untuk bergereja gitu ya. Nah, yang ketiga itu adalah segenap akal budi. Yang keempat itu praktis. Praktis ini ya simple gitu maksudnya ya. Nah, lanjut. Nah, kita masuk pada teologia dan sains. Nah, teologi ini teologi ini terdapat dari 2 kata gitu ya, theos dan logos gitu. Theos itu adalah Allah, logos itu adalah logika. Nah, kalau misalnya dalam KBBI dikatakan bahwa teologia ini adalah berpikir atau berbicara dengan Allah. Sedangkan sains adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada rumpun ilmu kumpulan pengetahuan dan proses gitu ya. Nah, dalam teologi dan sains ini ada beberapa yang harus digarisbawahi ya. Yang pertama itu tidak untuk diperbandingkan gitu ya, teologi dan sains itu. Seperti halnya ini bahwasannya dalam teologi atau dalam Alkitab itu kita diciptakan dari debu gitu ya, dari debu tanah yang dirangkai oleh Allah dan jadilah Adam gitu ya. Tetapi dalam sains itu dikatakan bahwa kita berevolusi dari seekor kera gitu ya. Jadi dalam konteks ini teologi dan sains itu tidak bisa disatukan gitu ya. Walaupun banyak orang yang berpikiran sains itu salah, teologi itu salah, tetapi teologi dan sains ini tidak bisa disatukan gitu ya. Yang kedua itu adalah sains adalah ciptaan Allah gitu. Jadi
jadi sains itu diciptakan oleh Allah. Jadi penciptanya adalah Allah sendiri gitu. Jadi untuk tadi yang tentang manusia itu kan karena sains itu mencari gitu ya, mencari bagaimana sih manusia itu terbentuk gitu ya. Nah, sains ini mencari katanya berevolusi dari kera gitu ya. Yang ketiga adalah Allah Maha Besar, dia luar dimensi yang dikenal gitu. Jadi Allah ini Maha Besar. Jadi bisa dikatakan Allah itu adalah penciptanya gitu ya. Jadi sains itu boleh kita percayai, dan ada beberapa yang tidak boleh dipercaya gitu ya. Nah, yang keempat ini adalah hukum alam diciptakan Tuhan. Nah, hukum-hukum alam kan banyak nih ya, seperti hukum gravitasi kayak gitu ya. Nah, kayak gitu kan yang menciptanya kan adalah Tuhan gitu ya. Jadi semua itu berasal dari Tuhan gitu. Yang kelima adalah hukum Allah, tunduk kepada Allah gitu. Jadi semua yang hukum alam diterapkan di dunia ini adalah berasal dari Tuhan Allah itu sendiri gitu ya. Jadi kita bisa mempercayakan dua-duanya gitu ya. Sains kita boleh percaya tentang gravitasi yang lain-lainnya, kita juga bisa percaya dengan teologi tentang bagaimana perjalanan kehidupan perjanjian lama dan kehidupan bagaimana Tuhan Yesus lahir dan bagaimana Tuhan Yesus dibaptiskan kayak gitu. Seperti itu. Nah, kita masuk kepada visi hidup gitu ya. Dengan tadi kan beberapa tujuan, kita harus mempunyai visi hidup gitu ya. Beberapa visi hidup saya ambil dari Yesaya 45 ayat 18. Dikatakan bahwa sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit, dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya, dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk dia didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada orang lain. Maksudnya di sini Allah menciptakan bumi dan segala sesuatu di dalamnya bukan tanpa tujuan. Ayat ini memberitahu bahwa Allah punya tujuan dan kehendak bagi semua ciptaannya. Tujuan hidup kita adalah terutama menjalin persahabatan yang erat dengan Allah gitu. Dia menciptakan bumi untuk kita tinggali dan hidup bahagia gitu. Yang kedua saya ambil juga dari Mazmur 37 ayat 10 sampai 11. Dikatakan bahwa karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Nah, yang bisa kita ambil adalah kita bisa sepenuhnya terwujud janji Allah di masa depan gitu. Setelah Allah meniadakan segala penderitaan serta memberikan kepada kita kehidupan abadi. Sebagai hamba Allah yang setia dan penyembahnya, kita ingat bahwa orang rendah hati akan mewarisi bumi. Nah, di sini kita harus jangan tinggi hati untuk dalam segala apapun ya. Kita harus rendah hati apapun itu konteksnya, kita harus tetap rendah hati gitu ya. Maka orang rendah itu akan ditinggikan oleh Tuhan gitu ya. Nah, kita masuk ke berikutnya adalah tentang amanat agung. Nah, di sini the Great Commission gitu ya. Bagaimana kita untuk menjalankan visi hidup kita ini, harus kita menjalankan amanat-amanat agung ini ya, amanat-amanat Tuhan. Yang pertama itu adalah upah dosa. Nah, di sini seperti yang kita tahu ya, bahwa upah dosa itu adalah maut gitu ya, pada Roma 6 ayat 23a. Yang kedua itu adalah kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, pada Yohanes 3 ayat 16 yang tadi saya katakan, bahwasanya sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal Tuhan kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga adalah percaya. Pada Roma 9
Roma 10 ayat 9 dikatakan bahwa sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Yang keempat adalah salah satu-satunya jalan gitu ya. Diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Jadi pada konteks ini adalah Tuhan itu adalah satu-satu jalan kita menuju Bapa gitu ya. Dimana pada Yohanes 14 ayat 6 ya, pada Yohanes 14 ayat 6 dikatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku gitu. Jadi Tuhan itu adalah satu-satunya jalan untuk menuju Bapa ya, atau menuju surga gitu ya. Nah, yang kelima ini adalah status kita. Yohanes 1 ayat 12 sampai 13 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang keenam adalah panggilan kita gitu. Saya ambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, maksudnya di sini panggilan kita ini kita harus sebagai pasukan Kristus gitu ya, menyebarkan berita-berita tentang kesaksiannya gitu ya, tentang firman-firman Tuhan, tentang bagaimana kejadian-kejadian pada perjanjian lama dan perjanjian baru pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia gitu ya. Nah, di sini ada commission. Commission itu adalah misi. Bagaimana misi kita tercapai gitu. Bagaimana kita juga mengikuti perintah-perintah Tuhan gitu ya. Yang pertama itu menjadikan kita murid gitu, menjadikan murid kita diri sendiri sebagai murid Tuhan Yesus Kristus gitu. Walaupun pada saat zaman Tuhan Yesus ada di dunia ini ada 12 murid Tuhan Yesus ya. Tetapi pada saat ini kita adalah semua yang percaya kepadanya itu adalah murid-muridnya gitu ya. Yang kedua adalah membaptis mereka. Yang ketiga adalah mengajar mereka. Yang keempat adalah mengulangi. Nah, di sini untuk kita melaksanakan amanat-amanat agung ini, kita harus mempunyai teladan-teladan tokoh ya. Yang pertama itu pada perjanjian baru kita bisa katakan Paulus ya, yang dimana Paulus ini dulu dalam firman Tuhan dikatakan bahwa dia adalah seorang penjahat ya, dimana dia membunuh orang yang beribadah kepada Tuhan gitu ya, yang dulu yang bernama Saulus dan sekarang menjadi Paulus gitu ya. Pada saat dia disinari oleh cahaya dari langit yang dikatakan, Saulus, 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 apakah yang kau perbuat gitu ya. Jadi dengan Tuhan memanggil dia sebagai orang kepercayaannya dan diubah menjadi namanya Paulus gitu ya. Yang kedua adalah David Livingstone gitu ya. Yang ketiga adalah R.A. Jafarai. Siapa yang tidak tahu dengan R.A. Jafarai? Yang keempat adalah Nomansen gitu. Nah, yang dapat kita ambil di sini adalah bahwasanya kita tuh harus berfokus dalam berfokus kepada Tuhan, bagaimana kita untuk melayani Dia dengan berbagai tujuan hidup kita nih ya, yang seperti tadi dikatakan berspekulasi dan perwahyuan, dan kita juga tidak boleh membandingkan tentang teologi dan sains gitu ya, bahwasanya itu tidak bisa dibandingkan gitu ya.
bahwasanya tadi yang saya katakan bahwa manusia berasal dari debu itu menurut teologia, menurut firman Tuhan maksudnya, dan sains itu berasal dari berevolusinya dari kera gitu ya. Tetapi dengan begitu kan kita tidak bisa untuk memilih, tapi kita sebagai orang Kristiani kita harus percaya kepada Tuhan gitu ya. Terima kasih, sekian dari saya untuk khotbah hari ini. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih atas berkat pada hari ini. Kau sudah memberkati hamba dalam berkata-kata untuk menyampaikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain, agar supaya dapat kita melaksanakan tujuan hidup kita sebagai sebagian dari visi hidup kita, dan bertujuan kepada Tuhan Yesus sendiri ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat pada hari ini. Kau sudah melindungi kami Tuhan. Tuhan, ampuni dosa-dosa kami Tuhan, sengaja atau tidak sengaja. Kau ampuni Tuhan, agar tidak terhalang anugerah yang diberikan kepadamu kepada kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih semuanya. Shalom. Sekian dari saya. Terima kasih.